saya ingin menambahkan untuk kepentingan di sini, let's think about resources. How much is it relevant to the students' objective? Ini perlu nanti jadi pertanyaan bagi teman-teman yang mengembangkan materi di sini. Does the resource develop students' thinking skill and character building atau tidak? Materi itu mengarah pada pengembangan berpikir kritis or not? Berattitude tidak? Ya. Kemudian, does my resources improve the students' knowledge and refine their skill? Does my resource help to achieve language learning objective? Ini mungkin nanti buat di sini. Kemudian consideration when selecting resources, ini juga harus menjadi pertimbangan yang penting. Relevance, intrinsic interest, seperti tadi yang sudah saya bicarakan, cognitive demands, logistic consideration, karena ini penting sekali logistiknya bagaimana sampai kepada tangan anak-anak. Exploitability, bisa diexploit atau tidak, linguistic demands, time-nya, moral values-nya masuk atau tidak, dan seterusnya. Dan kemudian ini juga bagian yang saya ingin dipakai, dipikirkan, bahasa itu harus di-recycle. Bahasa itu spiral, recycle and extended. Recycle kemudian di-extend, recycle kemudian di-extend. The content and the sequence of the material should be carefully and logically arranged from known to new, dari yang paling dekat ke yang baru, from the very simple and concrete to the more abstract, dari low order thinking skills ke higher order thinking skills, mulai dari yang tadi memorizing sampai pada analyzing, evaluating, and synthesizing. Ya, the language point learned are always put in a clear, meaningful context. Harus ada konteksnya. Tadi sudah bagus konteksnya, perkenalan dan sebagainya. Dan kemudian ini, more consideration when choosing learning materials. We need to make sure that it is close, natural, dan seterusnya. Saya rasa ini nanti bisa dijadikan sebagai acuan. And this is the last one. Dan linguistically, secara linguistik, jadi kalau sekarang bukan zamannya linguistically anak-anak ngerti grammar, tidak. Linguistically, the learning material applies functional approach because it can achieve different social purposes. Yes, social purposes untuk apa? Then can be used to share ideas and experience to the world. Bagaimana anak-anak bisa berbagi pengalamannya, lewat mana? Make connection between ideas. Be used to interact with others and can be used to construct coherent text in both spoken and written modes. Ladies and gentlemen, bahasa itu kan ada tiga, verbal and non-verbal. Di dalam kelas bahasa, kita sering fokus pada verbal language, lupa kalau eye contact, body language itu juga bahasa. Ya kan? Kita mengatakan thank you aja bisa macam-macam kok. Thank you sambil melengos ya bisa. Thank you juga, tapi thank you-nya setengah ikhlas. Ada thank you yang sampai, aduh, thank you so much. Soalnya baru menemukan cincin kawinnya yang hilang. Sampai kalau kamu dikasih hadiah, thank you bolak-balik, ya kan? So that is the non-verbal that we have to pay attention, so that students will develop their natural use of the language itself. Ya. Kemudian peran guru mestinya sudah bukan lagi mengkotak-kotak caranya siswa belajar, tapi peran guru adalah menentukan target yang dicapai siswa berdasarkan kemampuan yang dimilikinya, ya, agar siswa mencintai apa yang dipelajari dan menyadari apa yang mereka perlukan untuk kehidupan, bukan apa yang mereka perlukan untuk ujian, ya. Kemudian kalau tadi ibu nanya, sorry what's your name? Titin. Kalau ibu Titin nanya Pak Gatot tadi, kenapa bahasanya merotol? Sudah belajar bahasa Inggris kok merotol? Ya itu tadi, karena kita tidak
tidak memasukkan pelajaran untuk menanamkan awareness agar anak tahu kebutuhannya. Jadi akhirnya kalau tidak diprogram seolah-olah tidak bisa. Ternyata tidak. Sedikit share saya pengalaman dengan anak-anak jalanan yang mendapatkan beberapa waktu proses pengajaran bahasa Inggris. Dan ternyata ketika mereka kita equip dengan bagaimana cara nerusinnya, beberapa orang meneruskan dan akhirnya bisa ambil paket C, bisa sekolah, bisa belajar IT dan bisa bekerja dan bahasa Inggrisnya tetap bagus. So this developing self-awareness is very important. Kita harus membuat mereka tertarik. Jadi kawan-kawan, belajar bahasa tidak harus lagi dengan cara konvensional seperti yang sampai saat ini sering dilakukan oleh banyak guru-guru kita, tetapi kita harus melakukan terobosan baru dengan adanya kemudahan IT yang memang sudah di sekitar kita. Kemarin saya tanya kepada guru, hidupnya anak-anak sekarang lebih susah apa lebih mudah? Oh lebih mudah, oh tidak. Anak lebih susah, jumlah pekerjaan makin sedikit, pergantian pekerjaan makin sering, makanya outsourcing menjadi penting. Makanya perusahaan nggak berani ngambil orang untuk full time, outsource. Nah kalau outsource berarti apa? Personal capability menjadi utama, ya kan? Personal capability menjadi utama. Nah bahasa yang harus dibangun adalah self confidence, self awareness. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.